Starlink telah menjadi sarana penting intervensi Amerika Serikat dalam konflik Ukraina-Rusia. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Starlink, miliknya si Iron Man Elon Musk, telah menjadi sarana penting intervensi Amerika Serikat dalam konflik Ukraina-Rusia belum lama ini. Pada saat bersamaan, pakar militer China mengumumkan terobosan besar dalam senjata gelombang mikro tinggi yang sangat berefektif menangani kawanan drones, pesawat tak berawak Amerika Serikat, lewat pengendalian satelit luar angkasa. Pencapaian ini tereksposkan oleh media Hong Kong South China Morning Post yang mengatakan kemajuan terbaru China dalam senjata energi yang diarahkan oleh gelombang mikro, atau sering disebut dengan DEW, a Directed Energy Weapon, senjata berenergi terarah. DEW adalah sejenis senjata jarak jauh yang dapat menghancurkan targetnya dengan energi yang sangat terfokus seperti laser, gelombang mikro, sinar partikel, maupun sinar suara. Teknologi ini telah dipergunakan China untuk menargetkan personel, rudal, kendaraan, maupun perangkat optik senjata Amerika Serikat. China telah mengembangkan perangkat gelombang mikro yang sangat kuat yang mampu menghasilkan pulsa pendek di Ka-band dengan kekuatan 501 MW yang jauh lebih besar dari semua kekuatan gelombang yang ada di dunia saat ini. Pakar militer China menekankan bahwa kekuatan ini masih belum mencapai batas tertingginya. Namun, mereka telah mencapai kekuatan 735 MW dalam simulasi. Ka-band atau pita Ka adalah bagian dari gelombang mikro spektrum elektromagnetik yang berkisar antara 26,5 sampai 40 GHz yang banyak digunakan untuk komunikasi satelit dan militer. Sistem Ka-band menggunakan sinar yang lebih sempit untuk mencapai kepadatan kapasitas tinggi dan kekebalan yang lebih besar terhadap jamming, sehingga memungkinkan kecepatan data uplink dan downlink yang tinggi bagi satelit intelijen militer, pengawasan dan pengintaian dan aplikasi satelit lainnya. Tes luar angkasa China juga telah menunjukkan bahwa Ka-band dapat mengirimkan data berkecepatan tinggi walau dalam kondisi cuaca yang sangat buruk apapun. Satelit Starlink SpaceX menggunakan Ka-band untuk berinteraksi dengan stasiun di bumi. Angkatan Darat Amerika Serikat juga berencana untuk melengkapi semua drone tempur terbarunya dengan komunikasi Ka-band pada tahun 2027, termasuk meningkatkan drone MQ-1C Grey Eagle dari perusahaan General Atomics dengan kemampuan komunikasi satelit Ka-band. Demikian pula halnya semua satelit komunikasi yang diluncurkan China dalam beberapa tahun terakhir pada umumnya juga telah menggunakan Ka-band. Dapat dikatakan, jika militer Amerika Serikat berhasil membangun jaringan komunikasi satelit yang mencakup seluruh dunia sebanyak 7 kali dalam 24 jam, seperti SpaceX Starlink, maka militer Amerika Serikat dapat sambil duduk santai di rumah mengendalikan semua drone tak berawaknya yang terbang di setiap sudut dunia untuk menyerang negara manapun. Hal ini menunjukkan peralatan komunikasi satelit Ka-band sangatlah penting. Misalnya dalam konflik antara Rusia dan Ukraina saat ini, Starlink segera menyumbangkan sebagian besar stasiun di bumi ke Ukraina untuk memastikan Rusia tidak dapat memutuskan jaringan komunikasi Ukraina. Itulah sebabnya dukungan Elon Musk ini telah memberikan jaminan kuat untuk perang informasi Ukraina, yang menyebabkan penghentian beberapa saat tentara Rusia memasuki Ukraina. Tampaknya pencapaian terbaru teknologi China ini telah mematahkan keunggulan militer Amerika Serikat. Karena satelit rudal China walaupun dapat menghancurkan satelit pengintai Amerika Serikat, namun akan menghasilkan banyak puing pecahan menjadi sampah di luar angkasa. Oleh karena itu, penerapan senjata energi yang terarahkan seperti gelombang mikro ini menjadi sangatlah penting dalam persaingan superpower antara Amerika Serikat dan China. Sebenarnya, pada tahun 1980-an, peneliti Angkatan Laut Amerika Serikat pernah mengusulkan perangkat yang dikenal sebagai Relativistic Klystron Amplifier atau penguat klistron relativistik,
yang telah menjadi struktur pilihan utama untuk penguat gelombang mikro frekuensi tinggi. Karena setelah bertahun-tahun, daya pancar Ka-band masih sulit untuk ditingkatkan. Pencapaian China dalam senjata gelombang mikro berdaya tinggi memiliki kekuatan gelombang mikro 1 miliar kali lebih tinggi daripada semua peralatan komunikasi yang digunakan oleh Amerika Serikat saat ini. Dengan daya keunggulan ini, tidak hanya dapat mengganggu komunikasi lawan, bahkan sebaliknya dapat membakar peralatan komunikasi gelombang mikro lawan. Misalnya, jaringan satelit senjata anti-hypersonik yang dikerahkan oleh Badan Pertahanan Rudal Amerika Serikat lebih dari 1.000 satelit di luar angkasa. Tidaklah hemat biaya bila menggunakan rudal pembunuh massal seperti yang digunakan Amerika Serikat saat ini. Tetapi, dengan menggunakan teknologi pulsa gelombang mikro berdaya tinggi, satelit luar angkasa Amerika Serikat dapat dinonaktifkan secara total, sehingga sangat menghemat biaya dan ramah lingkungan. South China Morning Post juga melaporkan bahwa bulan lalu para ilmuwan di Akademi Sistem Luar Angkasa China juga telah mempraktekkan teknologi baru yang dapat melindungi satelit dari senjata gelombang mikro berdaya tinggi. Teknologi ini juga telah diuji di lapangan, dan sebagian darinya juga telah digunakan oleh beberapa satelit terpenting China. Tentu saja, Amerika Serikat juga sedang mengejar ketinggalannya di bidang ini. Misalnya, batch pertama peralatan yang diterima oleh Angkatan Luar Angkasa Amerika Serikat setelah pendiriannya berupa beberapa set stasiun bumi interferensi satelit. Tetapi daya transmisinya tidak sebesar teknologi yang telah dicapai oleh para ilmuwan China. Kesimpulannya, kawanan drone pesawat tak berawak seperti MQ-1C Grey Eagle yang sangat diandalkan Amerika Serikat akan menghadapi tantangan terberat dari a Directed Energy Weapon, senjata gelombang mikro berenergi tinggi China di masa depan. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!